guys, welcome back to Cookies, kumpulan kisah inspirasi. Gimana kabar rekan-rekan semua? Semoga semua lagi dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik ya. Semoga kita juga semua tetap terus semangat untuk jadi berkat selalu di setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, teman-teman gak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung mulai Cookies kita episode ketiga pada hari ini. Udah pasti pada kenal kali ya sama narasumber kita kali ini. Namanya Cimelinda. Halo Cimel. Halo. Halo Ce, boleh perkenalin diri Ce, misal nama, pelayanan sekarang di mana, stay di mana, meskipun kayaknya semua udah pada tahu kali ya sama Cimel ya. Iya, oke. Ya, selamat jumpa kembali rekan-rekan sekalian. Saya sekarang sementara ini base di Malang. Jadi saya itu freelance karena sambil ada pelayanan keluarga, jadi saya base-nya di Malang gitu. Jadi sementara itu dulu lah ya. Saya Mazda 93. Oke, Ada lagi Han yang perlu dikenalin lagi? Ingat di Malang, alamatnya di mana Ce? Siapa tahu dia mau kirim makanan ke rumah Ce. Oke, sebelumnya welcome to Cookies ya Ce ya. Thank you banget udah bersedia buat sharing-sharing, buat sharing-sharing pengalamannya sama kita. Nah, by the way, aku dengar-dengar kalau ngomongin soal sharing the gospel nih ya, katanya ada kisah menarik nih yang pernah Cimel alami. Boleh dong sharing-sharing sama kita, gimana sih pengalamannya? Ya, iya, ini satu kisah yang sangat menarik sekali buat saya karena saya melihat ini kisah yang benar-benar spesifik dan bagi saya ini berbeda sekali dengan kisah-kisah penginjilan yang biasanya ada gitu ya. Oke. Nah, ini langsung mulai nih saya cerita begitu ya. Boleh Ce. Oh oke. Iya deh. Nah begini ceritanya ya. Jadi ini pengalaman yang paling berkesan ketika saya itu ikut satu rombongan tim misi ke Thailand. Karena waktu itu saya diminta menjadi pengamat gitu ya. Jadi saya bukan pelaku misinya, tetapi saya diminta menjadi pengamat supaya saya bisa melakukan mission trip juga gitu. Nah, jadi saya tidak diwajibkan ikut belajar bahasa Thai karena hanya melihat cara kerjanya mereka aja gitu ya. Nah, ya saya pikir oke lah kalau jadi pengamat mah seneng aja lah ya, pergi-pergi lihat dan mempelajari, itu sesuatu yang langka gitu ya, belajar begitu. Yeah. Nah, kami melakukan beberapa proyek di 3 desa di provinsi Udon Thani. Nah, itu selama berapa minggu, 2-3 minggu lah ya. Saya selesai, kemudian kami kembali ke base camp di Bangkok. Nah, kemudian ketua rombongan itu seorang pendeta gereja Thailand itu mengajak saya ke gereja karena dia bilang hari ini saya harus rapat di gereja. Tapi saya nggak mau tinggalin kamu di rumah sendirian kan. Saya bilang nggak apa-apa saya di rumah sendirian. Dia bilang enggak, di sini daerah bahaya, sebaiknya kamu ikut saya aja ke gereja. Oke lah, saya pikir iyalah daripada saya sepi, ikutlah ke gereja dia sambil lihat-lihat juga gitu ya. Nah sampai di depan gereja, dia kemudian bercakap-cakap dengan seorang wanita. Nah, saya pikir oh ini temannya kali ya gitu ya. Nah rupanya wanita ini ada sesuatu lalu kemudian bicara sama dia. Dan kemudian teman saya bilang gini, saya mau rapat kan ya 1 jam aja. Nah tapi perempuan ini datang ke gereja ini. Nah saya juga nggak kenal dia, tapi kamu tolong temani dia dulu ya. Karena dia juga bersedia menunggu saya untuk 1 jam katanya gitu. Wah dalam hati, loh saya nggak bisa bahasa Thai loh. Dia nggak apa-apa, temenin aja. Bayangin loh Han, ya nggak bisa bahasa Thai. Gimana ngobrolnya coba Ce? Betul. Saya tanya dia bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Nah loh gitu loh. Jadi saya nggak bisa bahasa Thai, dia nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya itu yang terjadi Han. Saya pakai bahasa isyarat gitu. Nah akhirnya gini, nggak apa-apa deh, pokoknya temenin aja. Tunggu 1 jam saya rapat, nanti saya balik sama dia. Nah kalau kamu ini pusing, nah di atas tuh nanti ada kebaktian doa. Kamu ajak aja dia ke sana. Kalau si ibu itu mau katanya gitu. Oh oke lah, saya pikir bagus lah. Saya punya serep kalau nggak bisa bahasa Thai. Nah dibawa ke tempat yang dia ngerti bahasanya gitu ya. Oke.
Nah tapi kan belum mulai, jadi ya gitulah ya, kagok lah ya, menit-menit 5 menit pertama gitu, gitu aja, angguk-angguk, iya gitu. Ya saya cuma sawadika gitu aja. Dia jawab saya Sawadika. belum, karena nggak ngerti gitu ya. Tapi Iya, untungnya itu hanya sekitar 5 menitan begitu ya. Lalu kemudian saya dengar sayup-sayup itu ada kebaktian doanya mulai, karena pemimpin pujian mulai nyanyi gitu ya. Yang saya ini ingat bener ya, karena pada waktu itu pemimpin pujiannya nyanyi lagu Change My Heart Oh God itu, tapi dalam bahasa Thai gitu ya. Oke, saya pikir gini ya, nah lo kalau nunggu kebaktian doa setengah jam, dia sama gue cuma pakai bahasa isyarat, aduh kita berdua bisa jadi kayak monyet dong gini-gini gitu ya. Akhirnya saya pakai bahasa isyarat juga, tanya sama dia, mau naik ke atas nggak? Saya gini, naik ke atas ada gini. Nah dia ngerti, dia bilang, dia kayaknya sepikiran sama saya gitu ya, daripada kagak bisa ngomong sama nih orang, mendingan gue naik deh gitu. Akhirnya naiklah kita ke atas. Nah sampai di atas gitu ya, saya duduk aja gitu, cari tempat duduk yang nyaman sama dia. Nah udah duduk, lalu sampai di atas tuh perempuan ini kayaknya lega gitu, karena dia mengerti bahasa yang dipakai. Dia tahu gitu ya. Tapi dia senyum-senyum karena rupanya ternyata orang ini bukan orang Kristen. Kayak tadi teman saya bilang, dia bukan orang Kristen tapi ada masalah, datang ke gereja lalu mau konseling gitu. Oke lah. Nah, mulai di atas itu tinggal saya yang bingung karena saya nggak ngerti bahasa Thai kan. Cuma saya pikir gini, oke lah, saya nemenin aja lah ini ibu, barangkali kalau dia tersentuh, Roh Kudus bicara sama dia melalui ibadah itu, dia bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah setelah nyanyi ada renungan. Nah lo bingung saya ini gimana ini ya, karena wanita ini bukan orang Kristen, tentu saja dia nggak ngerti Alkitab kan gitu ya. Betul. Akhirnya saya lihat di bangku gitu ya, ada Alkitab Thailand gitu ya, di depan itu ada Alkitab Thailand, persoalannya bahasa Thai. Pakai Google ya gitu, Cek, bisa dilihat, Cek. Saya cuma bisa lihat tapi kagak bisa baca gitu ya. Hurufnya ada, tapi saya nggak ngerti. Nah akhirnya begini ya, waduh dalam hati saya berdoa gini, aduh Tuhan gimana caranya ya supaya wanita ini bisa baca Alkitab nih ya dalam bahasa yang dia mengerti. Waduh dalam hati saya pikir gimana ya, terus saya terus doa gitu ya. Akhirnya saya pikir saya mau dengarkan deh, itu ngomong apa sih bahasa Thainya gitu ya. Pasti ada kata-kata yang pastinya mirip lah nantinya gitu ya. Nah akhirnya saya tetap coba dengerin gitu ya. Lalu pembicaranya tuh Sam. Oh saya tahu itu 3 bahasa Thai, ngitung kan, neng, song, sam gitu kan, 3. Oke lah. Wah ini pasti ada, entah diambil ayat 3 atau pasal 3 gitu ya. Iya. Nah terus saya pikir gini, ngomong apa lagi? Adam, dia ngomong kata Adam. Kalau Adam dengan kata 3, angka 3, saya pikir, nah ini pasti Adam, pasti kitab Kejadian. Kitab Kejadian yang ada Adam dan Hawa itu ya awal-awal, Kejadian 3 gitu ya. Akhirnya, nah ini pasti deh. Saya untung itu kitab Kejadian awalnya ya. Jadi saya buka di halaman pertama itu indeks, terus saya bilang ini, pokoknya Alkitab pertama, terus saya cari huruf besarnya 3 gitu ya, saya tunjukin ke dia. Si ibu ini ketawa gitu ya, karena terus dia gini. Rupanya benar itu Kejadian pasal 3. Aduh, dapat saya, untunglah. Udah, biarin deh gitu. Akhirnya udah, terus dia ngikutin nih apa yang diomongin sama pembicara, dia ngikutin. Lalu agak lama saya menangkap juga gitu ya, ada kata Roma. Nah ini saya bilang mati deh ini, PB deh. Gimana ini ya? Nah saya cepat buka indeks Alkitab, tapi kan gue kagak bisa baca, jadi aku ngitung tuh kan di indeksnya PB 1, 2, 3 sampai si surat Roma gitu kan. Terus gue lihat halamannya gitu kan. Nah saya terus mikir, apa ya kaitannya Roma dengan Kejadian 3? Pasti kayaknya terus itu ngomong lagi sama, ada samnya lagi. Nah lo Roma 3 ayat 23 pasti ini kaitannya. Saya buka di situ, terus saya tunjukin ke dia, ini gitu ya. Nah wanita itu terus noleh, terus dia coba buka, terus dia ketawa lagi, gitu aja. Ternyata bener. Saya pikir, waduh bener nggak bener, kagak tahu teh itu kerja Roh Kudus deh ya, kalau yang buat begituan saya nggak ngerti. Tapi kalau dia bisa nangkep apa yang disampaikan pembicara,
ada kaitannya dengan Roma 3 ayat 23, ya sudahlah gitu ya. Akhirnya udah deh dia ngikutin gitu ya. Entah bagaimana ya, waktu itu saya kok pikirnya pasti kalau Kejadian 3 tuh pasti ada kaitannya dengan Roma 3 ayat 23. Nah langsung deh itu udah selesai pakai jurus tunjuk sakti tadi. lihat yang itu. Nah akhirnya terakhir gitu ya, sudah mau mendekati akhir. Nah sama tuh kayak gitu Han, tapi dia kali ini pembicaranya ngomong pakai bahasa Inggris, Revelation. Nah lo wahyu gue tahu deh itu gitu ya. Nggak, akhirnya untung ya, masa dibukanya ya kitab Kejadian awal sama penutup Wahyu gitu kan. Nah, tapi saya nggak tahu dia ngomong apa. Akhirnya saya bilang ini kitab terakhir. Dia cari sendiri nomornya apanya kayak gitu tadi gitu ya. Nah akhirnya selesai gitu. Di sepanjang ibadah itu, setelah saya selesai nunjukin itu, saya cuma duduk gitu kan, mereka tuh habis doa ya, saya juga berdoa begini ya, Tuhan tolonglah supaya kalau wanita ini datang, dia mau ada sesuatu yang dia pengen diselesaikan, meskipun dia bukan orang Kristen, ya Tuhan kalau mau berbicara inilah waktunya. Saya pikir, saya doa begitu aja, kesempatan baik untuk dia bisa mendengar firman Tuhan secara langsung gitu. Nah, kemudian selesai nih ibadah doa ya. Ibadah doa selesai. Nah, orang-orang lain tuh yang di gereja nanyain, nyapa dia, menyambut dia, ramah gitu ya. Ada yang bisa berbahasa Inggris, ngomong dikit sama saya bilang, oh iya nih tamunya Pastor Sutiton, saya bilang gitu. Udah ngobrol-ngobrol sama mereka. Nah, setelah itu masih nunggu ya, teman saya belum selesai rapat, masih nunggu kira-kira 10-15 menit. Habis itu selesai tuh. Nah, teman saya datang, saya terus ceritakan tadi kejadian yang tadi itu. Minta dia nanyain. Saya tanya dia, tolong tanya sama perempuan itu, bener nggak tadi ayat-ayatnya? Saya takut salah, saya bilang gitu. Terus rekan saya ngobrol kan sama wanita itu. Dia katanya betul gitu ya. Udahlah. Habis itu mereka pergi konseling nih, pindah ke ruang konseling gitu ya. Ya udah, saya lega. Yang penting dia udah ketemu orang yang bisa ngobrol sama dia, yang mengerti, bukan pakai bahasa begini-begini ya, isyarat lagi gitu ya. Akhirnya selesai ya. Nah, saya waktu nunggu mereka konseling itu saya berpikir gini, apa yang baru terjadi ini, aduh saya kagak pernah kepikir gitu loh ya. Saya melihat kalau Tuhan mau seseorang itu mendengar Injil, Tuhan itu bisa pakai cara apa aja loh ya, untuk membuat seseorang itu mendengarkan. Saya nggak punya peran apa-apa, saya hanya cuman nunjuk gitu aja gitu loh ya. Betul. Nah itu pun dipakai oleh Tuhan. Saya berpikir kalau Tuhan izinkan, itu luar biasa gitu ya. Yang tak paham pun pasti akan dituntun oleh Tuhan untuk bisa dengar firman Injil itu. Itu yang saya berpikir aduh luar biasa Tuhan. Nah, dia bisa memakai keterbatasan bahasa yang saya punya itu jadi salah satu, hanya membuka jalan kecil aja gitu untuk wanita itu bisa dilayani oleh orang lain. Dan saya melihat begini ya, bahasa Thai saya yang sangat terbatas, cuma bisa ngerti ngitung 1, 2, 3 hanya dengan satu kata yang saya pahami, itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa nunjukin ayat. Dan saya pikir Tuhan itu mau menunjukkan ke saya adalah penginjilan itu bukan kerja satu orang. Saya hanya buka satu titik, berikutnya orang lain yang nyampein, berikutnya siapa yang ada bagiannya lagi. Nah ini saya melihat luar biasa. Tuhan selalu memakai orang-orang dalam penginjilan itu, tidak pernah one man show. Dan ini yang menjadi sesuatu yang buat saya ini amazing. Tuhan itu memberi pelajaran, memberi kekuatan, sekaligus juga menjalankan apa maksudnya dengan membuat orang itu mendengar Injil dari baik di kebaktian doa maupun melalui konseling dengan teman saya tadi. Hebat Tuhan, ini beneran buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Betul-betul. Aku nggak kebayang akhirnya, sih, Cek. Iya, bener. Oh, aku yang ngalamin aja nggak kebayang. Kalau misalnya ya, ngerti bahasa aja minimal. Kan kita bisa basa-basi ya, nanya kabar kayak atau gimana kayak gitu kan. Ini sama sekali ngomong aja nggak ngerti bahasanya, mau ngomong apa aja bingung gitu kan. Wah, kalau sampai benar-benar
Tuhan kasih kesempatan perempuan itu, ibu-ibu itu bisa tergerak ya, Iya, tersentuh ya. Memang iya, Tuhan memakai setiap cara. iya. Habis pulang tuh teman saya kemudian bilang begini ya, aduh Tuhan tuh luar biasa ya. Wanita tadi tuh juga saya baru kenal loh di depan gereja. Nah loh, baru kenal di depan gereja, teman saya bilang begitu. Tapi Tuhan kirim dia ke gereja itu karena perempuan ini ada masalah. Dan dia bisa ikut PD karena saya nggak bisa nemenin, tapi ada kamu yang bisa nemenin. Meskipun kamu nggak ngerti bahasa, tapi kamu bisa bawa dia ketemu di situ untuk dia mendengarkan bahasa yang bisa mengerti. Lalu bisa memudahkan saya untuk menginjili, kata teman saya itu. Dan dia mau terima Tuhan Yesus. Begitu katanya. Waduh, dalam hati saya bilang, ya ini ya Tuhan pakai ini ya. Saya melihat begitu tuh tadi yang saya bilang ya. Kita itu bagiannya cuma sedikit aja loh. Tapi Tuhan bisa pakai. Cuma gini pakai jurus telunjuk sakti. Aduh. Ya itulah. Itu kisah unik saya sih. Menarik sekali itu. Ya. Ini wah, biasanya kalau misalnya kita penginjilan itu kan kadang tuh bisa banyak alasan ya untuk aduh nanti aja deh, aduh kayak takut mau ngomong ya. Aku kebayang makanya kalau jadi posisinya Cimel itu tiba-tiba ya ini temenin lah, ngomong aja nggak bisa, bahasanya juga ngerti ya. Iya. Oke. Kalau dari cerita tadi Cimel, aku dapat beberapa hal sih. Sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga sama Cimel ya. Yang pertama soal dari Cimel yang nggak ngerti bahasa, ada keterbatasan bahasa, Tuhan bisa pakai Cimel dengan bahasa isyarat, tunjuk-nunjuk gitu, membuka jalan buat perempuan itu supaya dia lebih siap untuk diberitakan Injil sama rekannya Cimel ya. Yang kedua, memang kita juga harus menyadari di tengah segala keterbatasan kita, kalau memang Tuhan mau ngomong sama orang tersebut, Tuhan bisa pakai cara apapun, termasuk dengan dalam keterbatasan kita. Oke, Cimel. Ya. Terima kasih nih buat kisah-kisah lucu tapi menarik ya, Ci ya. Iya, ini menarik sekali nih buat saya. Penginjilannya nggak ngomong banyak, cuma lewat nunjuk-nunjuk ya, tapi itu membekas banget ya. Terima kasih Cimel udah boleh menginspirasi saya secara khusus, dan saya juga yakin pasti rekan-rekan semua yang saat ini sedang mendengar juga pasti diinspirasi ya, sedang berjuang di ladang pelayanan. Tuhan bisa pakai setiap kita bahkan di tengah keterbatasan kita sekalipun. So jangan pernah lupa nih buat sharing the gospel. Tapi sebelum itu aku mau coba tanya, kira-kira Cimel sendiri nih ya, kan aku yakin nih pasti sekarang pun banyak kesibukan-kesibukan yang Cimel lagi lakukan ya. Apa sih tips-tips yang bisa diberikan ke teman-teman dari pengalaman Cimel atau misalnya selama inilah, gimana caranya supaya kita itu tetap ada semangat memberitakan Injil itu, terbatasan di tengah kesibukan pelayanan kita. Ya, nah kalau berkaca dari yang pengalaman tadi ya Han ya, saya tuh cuma melihat satu gini, Tuhan itu selalu kasih kesempatan untuk kita bisa PI. Tergantung kitanya itu bisa menangkap kesempatan itu atau enggak, melihat kesempatan itu atau enggak. Nah saya dulu memang melihat PI itu mesti yang kayak model-model yang harus diajak ngobrol sendiri, di PI-in sendiri gitu ya. Tapi peristiwa ini menolong saya adalah begini, Tuhan itu minta saya PI bukan untuk menjadi juru bicara, saya cuma nganterin. Nah berarti kalau untuk begitu gak ada alasan dong bilang sibuk. Cuma nganterin doang, cuma nemenin doang, cuma nunjukin, itu udah rangkaian dari proses PI. Jadi saya pikir ya dikerjakan aja lah kalau ada kesempatan gitu. Kitanya harus belajar peka aja melihat gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang kelihatan sangat tidak rohani pun itu bisa menjadi pembuka jalan untuk orang lain yang melakukan penginjilan gitu. Nah ini juga saya alami nih beberapa dengan tetangga di sini, karena saya tinggal di lingkungan yang bukan lingkungan ini ya, saya minoritas. Tentu mereka tuh bertanya-tanya juga. Nah itu kalau ada kesempatan saya bisa langsung masuk gitu. Kadang tuh cuma 2-3 kalimat gitu.
entah itu apakah akan menjadi pembuka atau beneran itu membuat mereka mencari tahu tentang Injil dan kebenaran, saya juga nggak tahu gitu. Nah, tapi bagi saya begini, kita nggak boleh bilang kita nggak ada waktu, kita takut, kita nggak ada kesempatan. Soalnya urusan untuk membuat seseorang itu mengenali firman Tuhan dan Injil dengan baik, itu karya Roh Kudus. Kita bertugas adalah apa? Ya Tuhan perintahkan apa, kayak tadi saya cuma nunjuk, cuma nganterin, cuma nemenin. Kalau ditanya kita jawab gitu. Itu yang ini sih ya. Bagi saya itu yang menolong untuk ya udah jadikan itu bagian dari hidup kita, sehingga penginjilan tuh nggak menjadi semacam set-setan untuk khotbah, set-setan untuk yang udah diatur gitu loh. Tapi ya natural aja gitu, kalau ketemu di jalan apa dikerjakan. Jadi nggak ada alasan lah untuk bisa bilang sibuk lah, belum siap lah, nggak ada waktu lah gitu. Ya itulah kira-kira. Iya. Betul. Iya, aku nangkap juga sih waktu pas Cimel dikasih kesempatan sama Tuhan untuk nemenin. Karena keterbatasan bahasa ya. Mungkin nggak semua orang bisa langsung, iya boleh. Biasanya rata-rata kan langsung, aduh jangan saya deh, saya nggak bisa ngomong atau apa, betul ya. Oke, berarti kenapa? Bener itu. Hari itu saya tuh biasanya ya, saya paling malas berkenalan dengan orang baru. Tapi entah hari itu tuh, hanya oke, saya dengan oke aja dengan segera begitu. Bener deh. Ya. Oke. Berarti memang kalau begitu ya disiapkan juga Cimel juga ya buat oke dengan segala hal yang terjadi. Nah, berarti tadi sempat Cimel juga singgung ya soal kesempatan. Aku highlight lagi nih soal kita itu, soal penginjilan dalam misinya Tuhan, kita tuh diberikan part masing-masing, bagian masing-masing. Belum selalu atau nggak selalu kita yang langsung nge-PI, bisa kita cuman yang nganterin doang atau yang nemenin doang, tapi itu pun kita mengambil bagian. Jadi jangan anggap kecil ya berarti ya Caya, apa yang kita kasih kesempatan dari Tuhan. Oke, terima kasih Cimel buat kesaksiannya, buat kesediaannya, buat ngisi nih jadi inspirasi buat kita semua. Buat teman-teman semua, ya terima kasih Ci. Buat teman-teman semua, rekan-rekan semua yang saat ini sedang mendengar, jangan lupa juga untuk share the gospel untuk orang lain. Dari kisah Cimel hari ini kita dengar ya, memang gak selalu harus kita yang ngomong, tapi kita ketika kita mengambil kesempatan, bagian kecil itu pun Tuhan bisa pakai untuk menjangkau, untuk mempersiapkan orang tersebut mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun bahkan mungkin kita punya kesibukan, punya banyak deadline ya di gereja atau di tempat pelayanan yang lain ya. Tapi mari kita tetap punya semangat untuk share the gospel karena Tuhan telah memberikan amanat agung tersebut buat kita semua. So thank you Cimel. Thank you buat rekan-rekan yang sudah mendengar. Hana di sini dan Cimel di sini siap menginspirasi dan memberkati. See you di cookies lainnya, kumpulan kisah inspirasi. Bye bye.